Again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Guys, good news, Bitcoin ongoing breaking out dari level resistance-nya $72.000 ya dalam beberapa pekan terakhir. Akhirnya kita baru pertama kali ngelihat Bitcoin testing lagi harga kisaran 73.000. Kenapa saya bilang testing? Karena kita perlu tahu ya, kira-kira market ini akan ngerespons dalam sisi harga ini sebagai area yang ideal nggak buat mereka jualan gitu. Dalam artian, kan udah lama nih flat 72.000 gitu. Jangan-jangan selisih cuma $1.000 mereka mau jual gitu ya. Maka ini yang kita perlu coba untuk perhatikan dan kita coba untuk analisis pada hari ini. By the way guys, it's a good news ya ngelihat Bitcoin udah di 73.000 kayak gini. Artinya sejauh ini base case skenario yang kita bahas dalam beberapa live streaming, beberapa video update terakhir masih sejalan ya. Buat saya sih ngeliatnya gitu, masih sejalan teman-teman. Ditambah inflow ETF kemarin aja masih dapat $225 juta di tengah kondisi kritis. Ya tadi saya ada update nih, ngecek gitu kan, cari tahu kira-kira ini masuk ke hari kelima gimana ya kondisinya gitu. Nggak lebih baik, bahkan kita tahu kemarin update-nya juga memang Trump udah menyatakan, memberikan pernyataannya bahwa ini udah jatuhnya udah perang terbuka gitu. Udah nggak ada lagi dialog, udah nggak ada lagi lewat jalur diplomatis gitu. Udah kita perang aja, adu senjata ya, adu power gitu. Tapi rupanya somehow market ngerespons dalam keadaan yang relatif nggak terlalu buruk ya. Kita bisa lihat S&P 500 start regain its momentum, Nasdaq juga sama. Sebenarnya memang kalau kita zoom out sih ini jatuhnya kita konsolidasi ya. Kalau Nasdaq di sini konsolidasi, S&P juga sama konsolidasi guys. Masih flat aja di sini-sini doang gitu, nggak kemana-mana gitu. Nungguin apa? I don't know ya, kita nggak tahu juga ya sebenarnya nungguin apa. Cuman yang pasti kalau kita lihat kondisinya Bitcoin, so far so good lah. Dengan dia udah breakout dari resistance kayak gini, artinya sebenarnya base case yang kita bahas sebelumnya mendukung gitu. Saya jadi ingat ada satu yang orang sempat berikan komen di Twitter saya ya, dia bilang katanya semua technical juga tahu gitu kalau misalkan triangle begini dia breakout harusnya breakdown harusnya turun lagi gitu. Tapi saya lihat ini tulisannya nggak ada nih ya, mungkin dihapus ya teman-teman sekalian ya. Tapi in the end ya so far masih on track lah ya. Saya pikir dengan kita pernah bahas di sini. Cuma bedanya memang pada saat itu dia nggak langsung naik gitu ya. Ternyata konsolidasinya lebih panjang aja guys dari yang kita antisipasi dan tampaknya masih bisa terextend. Tapi akhirnya per sekarang banget atau lebih tepatnya 2 hari 3 hari terakhir lah per saya posting ini juga memang kan kita udah bahas ya. Kalau dari segi harga itu cenderung stabil dan fundamental aslinya Bitcoin tuh lagi diuji gitu guys. Ternyata kalau kita lihat terlepas dari tekanan jual pada gold ya yang sedang berlangsung gitu, kita tahu bahwa ada selling pressure di sini, gold lagi turun di saat Bitcoinnya justru harusnya ikut turun. Kayak waktu itu kan goldnya dibanting, Bitcoinnya ikut dibanting gitu. S&P 500-nya juga nggak kemana-mana, tapi Bitcoin satu-satunya justru yang ada pergerakan cukup positif di-compare dengan si aset-aset lainnya itu. Nah ini jadi satu kondisi yang amat sangat menarik saya pikir, karena berarti memang benar ya, ujian terhadap fundamental aslinya di Bitcoin itu lagi diuji, dan kelihatannya setelah kondisi perang ini berlangsung, market baru mulai menyadari bahwa sebenarnya ya dengan shutdown-nya internet di Iran, bagi mereka orang-orang Iran yang udah pegang Bitcoin dalam bentuk cold wallet aset, mereka aman guys. Ya, mereka tinggal sesimpel pindah negara doang. Oke, katakanlah saya orang Iran, saya tinggal pindah negara, entah kemana gitu ya. Toh yang memerangi itu kan bukan kita orang Irannya gitu ya, tapi kita di sini ibaratnya hanya warga biasa gitu. Saya cuma pengen bertahan hidup. Saya pegang mata uang Iran udah nggak ada harganya. Ya, kalau saya pegang dolar, saya mau keluar negeri nggak bisa, pasti dicegat. Yang bisa cuma Bitcoin, gitu. Atau stablecoin dah, mentok-mentok gitu. Simpen di cold wallet, kita pindah misalnya ke Kanada kayak atau kemana gitu. Aman. Dan inilah sebenarnya fundamental daripada Bitcoin sendiri yang sedang diuji kalau menurut saya. Jadi balik lagi ya, kita mengatakan seperti ini tuh dalam artian kita tahu bahwa kalau kita menggantungkan nasib kita atau aset-aset kita hanya pada mata uang yang saat ini menjadi
apa namanya, ya kita bisa bilang kita hidup di misalnya di Indonesia ya mata uangnya cuma rupiah gitu. Kalau semua aset saya taruh di rupiah, seberbahaya itu guys. Kalau sampai amit-amit nanti suatu saat pemerintah melakukan aktivitas yang mungkin kita sebagai rakyatnya kurang begitu setuju dan kita memutuskan untuk gue udah nggak mau lah di sini gitu karena ini berbahaya bagi masa depan gue dan keluarga gue gitu. Ya udah gue mau pindah aja ke luar negeri. Gimana cara pindahin asetnya? Cold wallet, ya beres teman-teman. Masuk bandara juga nggak, ya aman-aman aja karena nggak kelihatan bawa emas batangan gede gitu kan atau bawa mata uang besar, nggak gitu. Paling kita bisa pindahin uang kita dari bank sini ke luar, tapi itu pasti ada proses yang lebih kompleks, lebih ribet dan pasti nanti ditanya-tanyain atau gimana. Ya gitulah kira-kira ya. Tapi saya pikir ini yang sedang terjadi. Jadi kita ngelihat Bitcoin ini naik juga sebenarnya kan nggak ada faktor fundamental yang krusial. Kecuali Trump kemarin itu memberikan pernyataan. Trump ngedorong untuk anggota Kongres segera menyetujui atau ngeberesin soal regulasinya si kripto ini, yaitu si Clarity Act gitu ya. Dia minta untuk segera diproses gitu. Jadi jangan lama-lama. Ya, intinya kayak gitu kan. Presiden Donald Trump has thrown his support behind crypto firms in their high-stakes battle with US banks over whether they can offer interest-like returns on stablecoins or bla 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 gitu. Tapi yang pasti, ini dianggap sebagai kondisi yang positif gitu. The Genius Act is being threatened and undermined by the banks, and that is unacceptable, kata Donald Trump. In his post ya, they need to make a good deal with the crypto industry because that's what in best interest of the American people. Saya pikir dia mau menekankan, mau mendorong kripto itu supaya bisa jadi salah satu produk mereka gitu ya. Mungkin supaya regulasinya juga jelas dan istilahnya ya tadi ya, mungkin disadari bahwa somehow bisa jadi resiko juga gitu. Tapi kalau regulasinya jelas akan lebih baik buat mereka. Di sisi lain buat kita holdernya akan kurang begitu baik. Tapi ya in the end, pernyataan Trump menunjukkan bahwa kita itu kalau misalkan ya bisa dibilang bukan berinvestasi lah ya, bukan berinvestasi sih. Kalau misalkan Trump itu meyakini bahwa kripto ini memang harus segera regulasinya harus segera jelas gitu supaya mungkin untuk para pelaku pasarnya juga bisa lebih enak, lebih ideal, lebih tenang gitu. Ya, overall dengan kondisi statement dia, kita nggak tahu ya apakah bisa dianggap sebagai good news yang menjadi pendorong. Tapi kalau bagi saya sebenarnya bukan itu, melainkan memang faktor lagi-lagi yang saya bilang tadi, fundamentalnya lagi diuji. Ya, overall teman-teman sekalian, ini kalau kita update teknikalnya, price action on Bitcoin masih oke, masih on track untuk base case kita. Jangan ikutin panahnya. Panah ini bukan berarti dia satu tegak lurus naik ke atas gitu ya. Dalam prosesnya tentu saja bisa aja dia begini, atau bisa jadi dia manipulasi dulu baru dia naik, atau mungkin dia turun dan seterusnya. Ya, jadi jangan berpatokan dari sana. Terus penekanan yang saya pengen berikan pada video update kali ini, kita naik, memang kita sudah anticipate ya, bukan sombong teman-teman, tapi per kemarin kita juga udah issued ya. Ini sih saya pribadi issued trading setup dengan memanfaatkan internal structure. Jadi saya pakai internal structure-nya di SAG sendiri, saya inform itu sekitar jam berapa tuh? Jam 4 sore ya waktu setup keluar teman-teman. Terus harga sempat retest lagi ke level itu 2 kali. Jadi jatuhnya di sini masuk mungkin pada saat jam 9 malam pun masih oke gitu. Dan harga responsif lalu naik ke atas pada saat pergerakan di sesi London tadi siang gitu. Sejauh ini kalau kita lihat secara struktur nggak ada masalah. Overall price movement juga udah bagus, berusaha untuk tembus di atas level 72.000. Closingan jam 11 udah sukses di atas 72.000. Artinya level support resistance ini udah berhasil di take over. Dan itu artinya dari segi pergerakan yang kita bisa anticipate itu adalah dari perspektif time frame daily itu terdapat fair value gap guys di kisaran level $80.000. Jadi kalau kita taruh di kisaran area ini sebenarnya kalau kita bawa balik ke time frame lebih kecil, level itu merupakan support resistance ya. Jadi di sini adalah support resistance. Oke. Ini untuk majornya. Mungkin nggak langsung nyampe ke atas ya. Internalnya kan kita lihat juga ada proses gitu. Dia naik itu membentuk sebuah pola, dia naik di sini juga meninggalkan residu lah, ibaratnya meninggalkan jejak gitu kan. Ada dengan imbalance, kemudian di sini juga kita bisa utilize dia punya order block dan bla bla bla. Tapi yang pasti di internalnya atau minor structure-nya itu terdapat higher high dan higher low. Sekarang kita cuma ngelihat dia satu push naik ke harga lebih tinggi. Belum ada higher low. Nah, higher low ini akan menjadi penting juga untuk kita pantau prosesnya
supaya kita tahu kira-kira dia bener nggak bisa nyampe 80.000 atau testing ke level zona tersebut gitu ya, yang kita udah marking dari jauh-jauh hari. Tapi mudah-mudahan kalau kita lihat yang sudah saya jelaskan juga bahwa di bulan Maret atau menjelang April atau Mei itu biasanya market cenderung rebalance ya. Dalam artian rebalance di sini adalah proses di mana mempersiapkan untuk extra selling pressure during the summer holiday. Hopefully di Maret kali ini kita bisa lihat proses itu berlangsung. Jadi ada proses di mana kita lihat dia naik dulu untuk menciptakan lower high. Kalau teman-teman mungkin ada pemanfaatan dari zona akumulasi beberapa waktu terakhir, Anda dapatkan gain, Anda bisa secure sebagian, atau mungkin di istilahnya di hold ya dan lain sebagainya, itu personality masing-masing. Bukan menjadi tugas saya untuk memberikan rekomendasi. Saya di sini juga tidak berbicara soal rekomendasi, melainkan lebih kepada updating ke teman-teman tentang kondisi terkini yang saat ini sedang berlangsung. So kabar baiknya di situ, dan kita masih ada jobs report di hari Jumat. Jadi so far dengan kondisi perang-perang yang sedang berlangsung, saya tetap pantau untuk keep update ke teman-teman, dan yang sejauh ini saya lihat adalah kondisi ini. Ya, tetap perlu diingat guys bahwa Bitcoin punya bad habit, yaitu manipulasi ya before final move-nya atau before true move-nya. Jadi kalau misalnya dia fake out kayak gini, dia turun gitu ya. Ada satu kondisi yang kita harus waspada, yaitu bagaimana jika seandainya harga di sini membentuk sebuah bear flag pattern ya, atau dia masih belum mampu, sesimpel dia nggak mampu breakout dari sini. Oke, kenapa? Karena ini adalah range high-nya yang terbentuk pada tanggal 5 Februari. Jadi kalau dia memang masih belum bisa take over, itu pun juga saya meyakini kita masih bisa konsolidasi di dalam, karena ini overall-nya kita inside bar guys, nggak kemana-mana. Udah dari 24 hari, 25 hari terakhir kita cuma diam di tempat doang gitu ya. Jadi dia breakout dari, katakanlah kamu lihat ini sebagai triangle, bukan berarti ini benar-benar sepenuhnya hijau gitu, atau lampu hijau. Tetap ini kita perlu antisipasi as a potential or risk untuk dia malah menjadi fake out ya. Cuman ada beberapa kabar baik, salah satunya yang saya pengen sampaikan adalah dari perspektif time frame besar, exponential moving average 21 saat ini lagi berusaha ditembus. Kita lihat aja closing candle-nya kayak gimana. Semoga saja ada follow up yang bagus, dan semoga saja tidak seperti ini gitu ya. Jadi after dia tembus, retest, naik, higher high, kena reject-nya di mana? EMA 100. Nih EMA 100 yang titik-titik nih. Tuh, ya titik-titik. Kena EMA 100 dia turun gitu. Nah kalau emang kayak gitu, untungnya sih EMA 100 agak di atas nih. Jadi kalau emang bener kita begini, ya 80.000 masih possible lah untuk dites. Ya, kira-kira begitu guys. Oke, so that's gonna be the update dari saya teman-teman. Untuk internal structure, perhatikan kisaran area order block di kisaran 68.000 sampai 67.500. Itu adalah level yang kita bisa anticipate, ada potensi dia bisa rebound dengan invalidasi pada level 66.150. Jadi kalau dia tembus order block bukan berarti dia langsung reversal ya. Dia harus tembus di bawah 66.150 dulu. Karena itu adalah previous low-nya, dan kalau teman-teman perhatiin juga, andaikan kamu pakai trendline gitu ya. Di sini kan trendline bisa aja sifatnya manipulatif. Jadi dia spike di sini, ternyata dia baru reversal, itu juga bisa gitu. Cuman per trendline dan order block ditembus, kita boleh lebih aware, lebih waspada bahwa wah ini kayaknya momentumnya kurang kuat nih, gitu aja ya. Jadi ada possibility invalidasi bisa ditabrak gitu. Itu mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada update video kali ini. Oke? So, that's gonna be the update. Thank you very much guys for watching, and God bless to you all. See you guys again in the next update. Cheers. Bye-bye guys.